Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Bung Andi Gani, sahabat terbaik saya dalam perjuangan, dalam kancah perburuhan maupun dalam partai buruh, luar PDIP dan partai buruh. Nah itu yang susahnya. Semuanya sama, PDIP dengan partai kuat. Bung Hermanto Ahmad, Sekjen KSPSI. Bung Andi Gani selain Presiden KSPSI juga Presiden ASEAN Trade Union Confederation (ATUC) yang beranggotakan 10 negara ASEAN, dan juga sekarang di bawah kepemimpinan Bung Andi Gani, KSPSI AGN telah resmi menjadi anggota International Trade Union Confederation. Pak Abdullah, Ketua Umum FSPK, Bung Roy Ginto, Ketua Umum FSP TSK, Pak Idris Palar, Pak Nurdin Senior, dan seluruh jajaran KSPSI, kawan dari SBSI yang mewakili, kemudian juga kawan-kawan dari serikat pekerja yang lain, ada Bung Sahat ya dari FSPK, dan Sekjen Partai Buruh Bung Ferry Luzarli, Pak Mustopo, Mbak Nur, dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, terima kasih diundang. Itulah sahabat, susah senang, sedih menderita ya bersama-sama. Kalaupun bahagia juga bersama-sama. Yang kedua, saya minta maaf memakai kaos karena saya habis dari Bandung konsolidasi partai untuk memastikan 2029 insya Allah Bung Andi dengan bantuan Bung Andi Partai Buruh lolos masuk ke Senayan 2029. Saya janji bersama Bung Ferry dan jajaran insya Allah. Yang ketiga, izinkan saya mewakili buruh Indonesia baik sebagai Partai Buruh maupun KSPI dan juga ILO Governing Body, hari ulang tahun atau Dirgahayu KSPSI yang ke-51 yang didirikan oleh Pak Agus Sudono tahun berapa ya berarti? 73. Tahun 1973. Ya, ini yang masih on the track. Kalau saya ingat Bung Andi itu selalu ingat Pak Yakob. Kita sekarang akhirnya sadar Pak Yakob lah yang secara berani orang kedua di Republik ini. Yang pertama itu dulu namanya Ibu Trimurti, Menteri Perburuhan yang pertama zaman Soekarno. Dialah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 64 yang kalau PHK itu susah banget. Izin negara ya Pak Abdullah ya. Saya diajarin Pak Abdullah. Kemudian Undang-Undang tentang perlindungan jam kerja dan hubungan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Dan banyak produk undang-undang yang berpihak pada buruh, di mana para pemilik modal, para pengusaha itu nggak bisa sembarangan. PHK minta izin, jam kerja ada istirahat, upah harus dirundingkan. Keluar BP nomor tahun 81 itu ya, BP nomor berapa itu? 8 tahun 81. Nah di zaman Pak Yakob, jadi kalau kita runut itu dari tahun 19 berapa ya? 40-an ya? 1948 barulah muncul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu orang kedua tuh yang keberpihakannya kepada kaum buruh itu kuat. Jadi rasanya kita berdoa semoga Pak Yakob dan Ibu Trimurti masuk ke dalam surganya Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Dan Anda menjadi bagian penting. KSPSI itu harus bangga. Dulu orang mencibir ketika jatuhnya Orde Baru bahwa KSPSI adalah Serikat Kuning. Tapi akhirnya mungkin Tuhan adil ya. Andi Gani tampil menyelamatkan itu. Bukan karena beliau sahabat saya. Andi Gani itu tampil. Saya juga lahir dari rahimnya SPSI. Saya anak didiknya Pak Abdullah. Saya ini orang SPSI. Orang SPSI yang mental bikin KSPI, ketemu anaknya
Pak Yakob, ya kan Bu Andi. Andi Gani menyelamatkan. Di bawah kepemimpinannya lah. Kalau Pak Yakob kan dulu dipersoalkan Undang-Undang Nomor 13 2003. Hari ini kita menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 2003 jauh lebih baik dengan adanya Omnibus Law. Jadi Pak Yakob itu menyelamatkan keadaan. Karena saya kan ikut tim kecil. Pak Abdul ikut nggak Pak waktu itu Pak? Ikut ya. Tim 9 kita ya, Bang Indra Munaswa. Itu Undang-Undang Nomor 13 2003, Undang-Undang Nomor 2 2004 itu semua pintu masuk dan pintu kemenangan itu Pak Yakob. Jadi Anda harus bangga itu. Ini organisasi bukan organisasi yang tidak berkontribusi buat negeri. Makanya saya setuju tuh Bung Andi dilanjutkan kita bintang Mahaputra dan pahlawan nasional ya, kita perjuangkan. Saya berharap KSPSI mendukung dan mengajukan itu segera. Ya, walaupun presiden bukan sahabatnya Bung Andi lagi, tapi masih ada bau-baunya, masih ada bau-bau. Nah, setelah Pak Yakob yang konsisten, memang saya harus akui Pak Abdullah itu ngejagain. Nah, dalam proses ngejagain muncul penyelamat baru di KSPSI, Andi Gani. Kalau nggak ada Andi Gani, KSPSI itu tetap di internasional dianggap banana union, serikat buruh pisang. Serikat buruh itu pisang lembek. Andi lah yang menyelamatkan itu. Dia bisa meyakinkan ITUC yang kemudian menerima KSP itu artinya pengakuan dunia bahwa Anda independen, representatif, demokratis dan kuat di iuran. Ya, tentu kan di situ ada Pak Abdullah, ada Bung Jinto, Pak Palar dan teman-teman yang lain. Tapi Andi menyelamatkan itu. Jadi kalau Anda lihat patahan-patahan waktu itu, KSPSI itu di usia 51 tahun Bung Andi kontribusi besar. Dan saya harus akui kalau nggak ada Andi Gani, ini bukan saya puji dia, biar kamu tahu organisasimu besar dan presidenmu kuat, orang baik, insya Allah masuk surga. Amin. Serius Pak Abdullah. Udah bawa surga. Saya harus akui dihidupkannya kembali Partai Buruh di usia ke-51 itu ada peran Andi Gani. Tanpa Andi Gani saya harus bilang nggak mungkin ada partai. Keberanian, kecerdasan, ketepatan dan humble ya, rendah hati. Ya, rendah hati. Bung Andi itu orang yang rendah hati dan harus diakui di atas rata-rata. Kemampuan diplomasinya, mau yakinkan semua. Kalau saya ini kan tempurnya, belalang tempurnya, panglima tempurnya kalau saya. Kalau dia diplomasinya, memang perpaduan Bung Andi dan saya ini itu sebenarnya kekuatan buruh untuk masa depan. Kemudian dibantu oleh kawan-kawan ada SBSI dan lain sebagainya. Wah, selamat datang Pak Willy, calon Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Sekarang udah komisaris dia. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, di usia 51 ini kamu harus sadar, kamu kuat. Kamu kuat, kamu mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa di tangan pemimpin yang kalau kamu lihat patahan waktunya nggak akan datang 2 kali Pak. Jadi SPSI harus memberikan warna terus. Ada satu sahabat kita yang lain dari SPSI kan justru malah bertengkar. Kita beri aplaus buat Pak Arsyad Rashid. Ya, selamat datang Pak Arsyad Rashid, kawan perjuangan KSPSI Andi Gani Nanawea. Selamat datang Pak Arsyad Rashid. Semoga Allah menjaga Bapak. Amin. Dan Bapak masuk surga bersama keluarga. Amin. Surga. Beri aplaus yang mulia buat Pak Arsyad Rashid. Nah, saya Pak Arsyad mau izin melanjutkan sebentar. Bung Adi saya minta waktu sedikit aja ya, supaya SPS itu 51 tahun ini paham posisinya di mana. Jadi kamu nggak bisa lagi menundukkan kepala, kamu nggak bisa lagi hanya sekedar ikut-ikutan follower. Kamu adalah inisiator, kamu adalah bagian penting dari Republik ini. Kalau nggak ada SPSI, nggak ada itu Undang-Undang Nomor 13. Karena Pak Yakob saat itu adalah selain Menteri Tenaga Kerja adalah Ketua Umum SPSI. Kalau nggak ada SPSI, ya nggak lagi ada pengakuan dunia kepada SPSI. Saya kasih tahu aja, tahu kawan kita SPSI satu lagi ditolak terus, ya memang saya ganjil terus. Harus ada rekomendasi, tanya Bung Agen. Begitu Agen, kok bisa apa bersama Bung Agen kita jagain terus sampai Akiko Gono Presiden ITUC datang. Ya karena saya tahu bohong semua di sana.
ya kan? Ini bukan tentang perpecahan, ini cerita tentang bahwa ada seorang yang dengan ikhlas, dengan humble, ya, dengan rendah hati menjadikan SPSI diakui. Bung, saya kasih tahu, pengakuan dunia kepada sebuah serikat buruh di sebuah negara itu nggak gampang. Wah, nggak gampang. Tapi akhirnya firm di bawah Andi ditanya, Bung Sekjennya ditanya, semua kawan-kawan juga diperiksa. Firm, dunia mengakui. Artinya ini organisasi yang independen, representatif, demokratis, dan iurannya kuat. Jadi dunia mengakui. Jadi kehadiran Andi Gani, anak seorang Pak Yakob Nawawi itu menyelamatkan. Ayahnya menyelamatkan buruh dengan undang-undang sekelas Trimurti zaman Menteri Perburuhan pertama. Karena undang-undang buruh di setelah Trimurti itu nggak ada Pak Abdullah, nggak ada, gagal semua menteri. Karena saya ikut terlibat di tim kecilnya itu. Baru zaman Pak Yakob perlindungannya kuat, keberpihakan negara itu ada lagi pada buruh. Dan anaknya melanjutkan itu, dunia mengakui bahwa SPSI itu adalah organisasi yang kuat, ya. Dan tadi saya bilang, catat omongan saya belum tentu ada umur ya, apalagi saya sakit-sakitan. 2034 kasih izin mas saya, Presiden Republik Indonesia itu dari Partai Buruh. Semua dunia udah ketemu Perdana Menteri, udah ketemu presiden negara, udah ketemu menteri-menteri luar negeri, bahkan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Perburuhan Amerika, Brazil, itu menjadi pembicara. Mas Eko, terima kasih, selamat datang Mas Eko. Beri aplaus buat Mas Eko Sulistyo. Nah, dalam putaran ketiga itu biasanya akan menang. Brazil itu jadi caleg-caleg yang belum dapat kursi, Anda bukan gagal, Anda kurang suara. Dari SPSI ini Bung Andi, saya terima kasih Bung Andi udah mewakafkan Sekjen Ferry sebagai Sekjen Partai Buruh, ya, beberapa caleg juga ada, tak usah khawatir. 2029 dan calon presiden kita namanya Arsyad Rashid, kita akan ya lah, ada orang baik ngapain dukung orang nggak bener, ya kan? Dan dibalik yang tadi, ya, perjuangan kita tentang BPJS itu kontribusi kaum buruh, ada Bung Andi. Tapi saya mau cerita, dibalik kekompakan saya dengan Bung Andi, kalau lah boleh saya mengklaim ya, walaupun kadang-kadang marahan juga kayak anak kecil gitu, apa-apa, tapi itu kayak lagi gitu ya. Tapi kita nggak, hati kita sadar. Di balik semua kekompakan itu ada satu orang. Saya mau kasih tahu, namanya Arsyad Rashid yang hadir. Beliau yang mendorong kita tentang persatuan kaum buruh. Seorang pengusaha yang ya secara finansial sudah di atas rata-rata. Bahkan kalau mau memproklamirkan sebagai taipan sebenarnya. Kalau saya ngomong ke Bung Andi untuk beliau adalah malaikat. Malaikat. Memang ada orang yang sifatnya seperti malaikat itu harus ngebimbing, mengarahkan. Saya dan Bung Andi itu banyak dapat semacam spirit ya, tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang keberpihakan, tentang yang satu yang paling saya nggak bisa lupakan, beliau bercerita di satu apartemen waktu itu kami diajak Bung Andi, yaitu tentang kesetiaan pada merah putih, pada republik ini, bahwa kaum buruh juga punya tempat yang layak di negeri yang Arsyad ini yang terus mendorong Bung Andi dan saya. Baik, kalau saya tadi ngomong semoga malaikat langsung doakan 2029 Presiden Republik Indonesia Arsyad Rashid. Iyalah. Kalau Anda lihat, coba siapa? Mas AHY, Mas Gibran, siapa lagi? Kan yang mau muncul-muncul itu kan nanti kan? Siapa? Ini emasnya lagi kita asah, mutiaranya. Ya kan, Ketua TKN Ganjar Mahfud. Wah, siapa yang bisa punya pengalaman kayak begitu? Boleh adu. Kalau mau sekedar jabatan menteri udah berulang kali. Ini orang terlalu humble memang, terlalu rendah hati. Tapi semenjak di ojok-ojokin sama Bung Andi jadi ketua TKN, mulai bersinar. Insya Allah 2029 lebih bersinar lagi. Oh, saya ini benar-benar malaikat ini. Walaupun seorang pengusaha, tapi hatinya tentang keseimbangan. Saya bukan karena ada orangnya. Saya kalau Allah izinkan Partai Buruh 2029 masuk parlemen, salah satu calon terkuat Partai Buruh Presiden Republik Indonesia namanya Arsyad Rashid. Benar. Saya mau tahu luar dalamnya lah. Kalau Anda percaya saya, Anda juga harus percaya pada pilihan saya. Sami'na wa ta'na. Wahai pemimpin, kami dengar, kami taat.
Tidak mungkin saya membawa sebagai pemimpin yang Anda saat ini kasih kepercayaan kepada keburukan. Nggak mungkin. Dan ketika saya menentukan memilih, pasti Anda harus ikut Saminawa karena dengan latar belakang. Pada 2029 pertarungan orang muda. Saya rasa emas sedang kita asah, mutiara sedang diasah. Pak Arsyad Rashid layak untuk mendapatkan kesempatan. Ini bukan forum pidatonya Partai Buruh, jadi saya harus akhiri. Selamat kepada KSPSI. Karena saya bilang sama kawan-kawan kemarin di Bandung, janganlah lari sebelum berkembang. Lula da Silva itu pada putaran pemilu ketiga baru Partidos dos Trabalhadores. Partidos itu partai, Trabalhadores itu buruh. Partidos dos Trabalhadores itu partai buruh, bahasa Portugis. Itu pada pemilu ketiga baru dia masuk di papan atas. Pemilu keempat baru dia memimpin jadi presiden. Dan sampai hari ini gak ada yang bisa lawan Lula. Padahal umur 82 tahun. Kita punya orang baik. Salah satu, bukan saya mengulang lagi, Pak Arsyad itu orang baik. Bagusnya beliau mau di TKN, jadi politiknya udah terasa. Tekanan, gangguan, fitnah, bully, main angka, mengkonsolidasi itu kan gak gampang. Boleh taruh sama menteri gak belum tentu bisa. Menjadi tim pemenangan satu calon presiden, karena saya pernah ikut Barack Obama dan Lula. Tim pemenangannya Barack Obama putaran pertama lawan Mitt Romney saya ikut. Boleh, susahnya minta ampun. Mengintegrasikan keuangan, keikhlasan, mengintegrasikan orang yang macam-macam itu. Cuma mau enaknya di putaran terakhir, kita kerja, mereka nunggu di tikungan. Oh nggak gampang. Waktu Lula bahkan sampai Lula di penjara kami kampanye tentang pembebasan Lula. 2 presiden itu saya ikut. Jadi saya tahu benar kualitas orang yang menjadi tim pemenangan itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Dan kemampuan mengendalikan emosinya itu di atas rata-rata. Saya tahu benar. Kalau saya lihat, dan seorang presiden yang pertama kalau menang, dia akan datang ketua tim pemenangan. Karena kemenangan itu ditentukan oleh tim ketua. Jadi seorang Arsyad Rashid bagi Partai Buruh sudah di atas rata-rata. Walaupun tak perlu jadi menteri. Ada AGN, ada KSPI yang saya pimpin, ada KSBI Bu Eli. Anda lihat ya, kalau kita gerak itu semua kuat. Kemarin kita kalah sama serangan uang aja. Rupanya istri kita nggak sanggup. Kita kuat dikasih ke istri. Saya itu harus pelajari gitu. Bener Pak Arsyad, Bung Aken, Pak Mas Eko. 500.000 bahkan di Fakpak, karena itu daerah basisnya Bali. Saya datang ke Fakpak, saya udah hitung dapat 5 kursi. Begitu saya pulang, naik dari 300.000, itu bupati 1,5 juta per kepala. Alhamdulillah kita datang aja semua biar kita dapat duit lebih gede lagi. Bener ini di rata. Bekasi itu basisnya buruh. Berapa di situ? 750.000 jalan itu. Kita nyerah lah. Tapi 2029 kita ajarin anak kita. Kita ajarin istri kita. Jangan. Siapa yang berjuang upah? Siapa yang berjuang outsourcing, penghapusan? Omnibus Law di depan mata. Upah nggak naik. Bayangin Bekasi naik 1,58%. Inflasi 2,8%. Seluruh dunia nggak ada kayak begitu. Kecuali pertumbuhan ekonominya kontraksi minus. Katakan dia mendekati krisis lah. Ini pertumbuhan ekonomi kita 5,2%, inflasi kita 2,8%, naik gaji 1,58%. Makanya Jepang salah satu faktor resesi pada hari ini dan Inggris adalah nggak pernah naik upah dalam 15 tahun terakhir. Daya belinya turun, purchasing power, karena nggak ada keseimbangan. Dia jagain kaum di Jepang itu disebutnya Taipan, kita itu konglomerat, saya lupa bahasa Jepangnya. Dia jagain itu. Dia lupa jagain kelompok kelas menengah bawah ini yang blue collar, yang disebut buruh, blue collar itu dia punya daya beli. Dia pikir jagain perusahaan aja menyelamatkan ekonomi. Sekarang resesi. Salah satu. Di Inggris pun terjadi demikian. Oleh karena itu kita butuh keseimbangan. Selamat ulang tahun pada KSPSI. Anda adalah bagian penting dari Republik ini, bukan hanya Bung Andi. Selamat terus bekerja. Kita doakan Bung Andi sehat, semua sehat. Bulan guru saya juga sehat. Amin. Jangan takut Pak, anak didikmu 2029 akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, sesuai doa dan agama kita masing-masing. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Said Iqbal atas jawaban